warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Amelia. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Gegesik, Kabupaten Cirebon. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan sebuah video pembelajaran uji kinerja di kelas 9 dengan materi teks cerita inspiratif, yaitu mengidentifikasi ungkapan empati, simpati, kepedulian, dan perasaan pribadi pada hari Senin 12 Juni 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Siap, Bu. apa kabarnya? Baik. Sehat dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Oke, silakan Mas Luki. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Ada semua? Alhamdulillah, berarti di kelas 9A-nya semangat buat belajar. Semangat tidak? Kalau kalian semangat, coba ibu pengen tepuk semangatnya mana? Coba Rio, pimpin tepuk semangatnya Rio. Tepuk semangat. Semua anak-anak ibu di kelas 9A semuanya semangat. Kalian tahu hari ini kita belajar apa? Bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Masih ada yang ingat pelajaran minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Mbak Yani. Tentang ciri-ciri teks inspiratif. Ya, Ciri-ciri inspiratif kita inspiratif. Ya, ciri-cirinya apa Yani? Ingat? Satu. diadaptasikan oleh tentang kisah nyata dan isinya berupa pelajaran hidup. Oke, isi tentang pelajaran hidup atau keteladanan. Oke, siapa yang masih ingat lagi selain Royani? Saya, Bu. Oke, coba Leli. Cerita inspiratif merupakan jenis teks narasi yang bertujuan untuk suatu keteladanan bagi semua orang. Bagus ya. Berarti kalian semuanya masih ingat ya tentang pelajaran minggu kemarin. Oke, sekarang kita mulai belajar. Nah, hari ini kita belajar masih tetap teksnya. Teksnya itu adalah teks cerita inspiratif ya. Dikasih isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi, dan teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Itu adalah KD-nya, kompetensi dasarnya. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya, yaitu yang pertama 3.11.1 mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif. Kita akan belajar nih sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis ungkapan di dalam teks cerita inspiratif. Oke. Ya, sekarang silahkan kalian siapkan HP-nya. Kita akan melakukan pretest dulu. Ibu mau menguji kalian ya. Oke, Ibu akan membagikan
membagikan linknya di. Sudah ada? Sudah. Silakan dikerjakan pretestnya. Ya. Yang teliti mengerjakannya. Sudah semuanya? Ya, baik. Sudah diselesaikan ya? Iya. Oke, sekarang dan ibu. Ibu ingin menampilkan sebuah video. Ya. Video tentang teks cerita inspiratif. Kalian nanti simak baik-baik ya videonya. Kamu perhatikan baik-baik bagaimana menurut kalian setelah kalian melihat video yang nanti ibu tayangkan. Sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ini untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Mungkin cukup sampai sini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, selesai ya. Akan dilanjutkan video calon murid SD berikutnya. Sampai jumpa. Oke, selesai. Ada yang nangis? Setelah melihat videonya nih kayaknya nih. Ada yang nangis? Kayaknya nih sedih. Coba nih, mau nanya setelah kalian melihat video yang ibu tayangkan, apa kira-kira yang dapat kamu ambil dari video tersebut? Siapa nih yang mau berbicara nih kira-kira? Apa yang dapat diambil dari video yang ibu tayangkan tadi? Siapa? Yang oke, silakan. Oke, bagus ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tadi Kaila setiap hari, hampir bukan setiap hari ya, hampir setiap hari itu lambat. Tapi terlambatnya itu memang bukan karena dia malas, tapi karena ada sesuatu hal. Walaupun terlambat, dia masih tetap ingin berangkat. Menjelaskan lagi? Saya dulu. Oke, ini silakan Yun. Jangan menilai seseorang dari luarnya, kita harus mencari akar masalahnya terlebih dahulu. Bagus Yun. Jadi kita sebelum melakukan sesuatu atau mengomentari sesuatu, kita tuh harus tahu dulu kebenarannya. Jangan sedikit-sedikit kamu hanya melihat covernya, kamu langsung mengomentari begini. Tidak boleh seperti itu. Ya, oke, baik. Sekarang ibu menjelaskan tentang simpati, kepedulian, dan perasaan pribadi. Ya, oke. Teks cerita inspiratif itu adalah teks yang isinya berupa keteladanan yang dapat memotivasi pembacanya atau pendengarnya. Nah, di sini pengertian ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki sebuah makna. Yang mau mencontohkan lagi contohnya? Oke, boleh. Saya dapat memahami pikiran Anda. Oke, saya dapat memahami pikiran Anda. Itu adalah berupa ungkapan empati. Ya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga itu ada perasaan pribadi. Perasaan pribadi merupakan perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi atau perasaan pribadi. Contohnya itu aku sangat bangga. Itu adalah sebuah perasaan. Memang contoh misalnya Rio juara kelas, juara 1. Ibu merasa bangga terhadap, merasakan ya kepedulian terhadap seseorang. Oke. Dari penjelasan yang ibu jelaskannya tadi, ada yang ditanyakan. Mau ada yang tanya? Oke, kalau sudah paham, ibu akan
Silakan kalian buat kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 ya, Asrofi dan kawan-kawan, kemudian ada Adit dan kawan-kawan, ada Ainun Najib dan kawan-kawan, dan ada Rio. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Ininya. Ya, kalian baca petunjuk pengisiannya. Di sini sudah ada. Kalian baca petunjuknya, cara mengerjakannya. Kalian harus teliti mengerjakannya, ya. Kalian diskusikan dengan kelompoknya untuk mengerjakan kerjaan. Udah pas ya? Ya, mulai. Oke, silakan. Di sini. Ini nggak boleh sini. Ya, ini sama ya. Boleh, bisa. Ini bicara. Kalau misalkan tidak berkebagian ada di teks jangan lupa diisi nama kelompoknya, ya. Jangan lupa diisi nama kelompoknya. Ada satu kelompok yang belum diisi tuh. Nama anggota kelompoknya tuh ada satu orang, satu kelompok. Silakan diisi. Jangan sampai tidak diisi. Jangan sampai tidak diisi. Boleh. Ungkapannya ya, kelas masalah. Ungkapannya. Iya, Bu.
Boleh. Mana yuk, ada yang tanyakan yuk? Sudah semua? Siapa dulu yang mau maju? Nah, sekarang nanti kalian mempresentasikan, ya, mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Perwakilannya aja, ya. Setiap kelompok tidak semua maju ke depan, satu orang saja perwakilannya, ya. Siapa dulu yang mau ke depan nih? Kelompok berapa dulu nih? Kelompok 4. Kelompok 2 silakan. Yang mau maju aja dulu silakan. Mau kelompok 2 silakan. Mari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royani dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, kesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut? Jawabannya, kesan yang saya dapatkan dari kisah tersebut adalah indahnya bersyukur dan berbagi. 2. Rasa empati apa yang ada. Tidak semua orang memiliki rezeki yang sama banyak. Bagi beberapa orang memiliki uang untuk makan saja sudah merupakan nikmat yang begitu besar. 3. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Pelajaran yang dapat saya petik adalah senantiasa berbagi, terutama dengan mereka yang miskin dan menderita. 4. Apa yang akan kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita tersebut? Saya akan selalu bersyukur dengan berapapun rezeki yang saya terima dan berbagi dengan sesama yang miskin dan menderita. Siapa saja tokoh yang dalam teks cerita inspiratif? Budiman, pengemis, istri Budiman, anak Budiman. Simpati. Dik, alhamdulillah akhirnya kita bisa makan. Alasannya, karena kita punya merasakan kelaparan. Empati. Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000 rupiah. Alasannya karena tidak cukup untuk membeli makanan. Kepedulian. Ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Alasannya karena ada rasa kasihan. Perasaan pribadi. Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali, serasa bersyukur kepada Allah. Alasannya karena kita peduli terhadap seseorang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk mereka. Kelompok 2 sudah bagus, isinya juga sudah sesuai. Tadi seperti menyebutkan nama tokoh-tokohnya, kemudian perasaan yang kelompok 2 rasakan setelah membaca
teks yang sudah dibagikan ya. Barangkali ada yang mau menanggapi kelompok 2. Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Ada yang mau menanggapi kelompok 2? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Kerja perwakilan dari kelompok 3 tanya mengenai menurut saya kelompok 2 sudah bagus dan sudah tepat. Baik, terima kasih ya, Bu. Memang sudah bagus ya untuk kelompok 2. Silakan, Royani duduk. Ya. Oke, satu lagi kelompok, siapa yang mau maju ke depan perwakilannya? Kelompok Rio, kelompok 4, boleh ke depan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Ainisi dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Pesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut? Jawabannya, pesan yang saya dapatkan dari kisah tersebut adalah indahnya bersyukur dan berbagi. 2. Rasa empati apa yang ada? Jawabannya, tidak semua orang memiliki rezeki yang sama banyak. Bagi beberapa orang, memiliki uang untuk makan saja sudah merupakan nikmat yang begitu besar. 3. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Jawabannya, pelajaran yang dapat saya petik adalah senantiasa berbagi, terutama dengan mereka yang miskin dan menderita. 4. Apa yang kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita itu? Jawabannya, saya akan selalu bersyukur dengan berapapun rezeki yang saya terima dan berbagi dengan sesama yang miskin dan menderita. 5. Siapa saja tokoh yang ada dalam teks cerita inspiratif? Jawabannya, Budiman, istri Budiman, wanita sang pengemis, dan anaknya. Analisislah ungkapan teks cerita inspiratif di bawah ini dengan tepat. 1. Simpati. Tokoh Budiman merasa simpati dengan penderitaan sang wanita pengemis dan anaknya. Alasannya karena Budiman memiliki perasaan simpati. 2. Empati. Tokoh Budiman merasa tergugah perasaannya karena uang 10.000 yang diberikannya terhadap berdampak besar bagi orang lain, walaupun uang itu sangat kecil baginya. Alasannya karena tokoh Budiman merasakan apa yang dirasakan wanita tersebut. 3. Kepedulian. Tokoh Budiman merasa peduli dengan sang wanita pengemis dan anaknya yang belum makan berhari-hari. Alasannya karena Budiman merasa kasihan kepada anak dari wanita tersebut. 4. Perasaan pribadi. Tokoh Budiman merasa tindakannya sudah tepat berbagi rezeki dengan orang lain. Alasannya karena Budiman bisa merasakan apa yang dirasakan wanita sang pengemis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 4 menurut Ibu sudah bagus. Tepuk tangan untuk Yuni. Silakan siapa yang mau mengomentari kelompok 4? Ya, Mangga Dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditya Jayalaksana mewakilkan kelompok 2. Menurut kami kelompok 4 sudah bagus, tetapi jawabannya berbeda dengan kelompok saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama ya, ini ya. Oke, satu kelompok lagi, silakan kelompoknya. Ainul Najib, kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Najib dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Silakan.
Kesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut adalah kesan yang saya dapatkan dari kisah tersebut adalah indahnya bersyukur dan berbagi. 2. Rasa empati. Apa yang ada? Jawabannya, tidak semua orang memiliki rezeki yang sama banyak. Bagi beberapa orang memiliki uang untuk makan saja susah dan sudah merupakan nikmat yang begitu besar. 3. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Jawabannya, pelajaran yang dapat saya petik adalah senantiasa berbagi, terutama dengan mereka yang miskin dan menderita. 4. Apa yang akan kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita itu? Jawabannya, saya akan selalu bersyukur dengan beberapa rezeki yang saya terima dan berbagi dengan sesama yang miskin dan menderita. 5. Siapa saja tokoh yang ada dalam tes cerita inspiratif adalah? Jawaban, Budiman, pengemis dan istri Budiman dan anak-anak Budiman. Isi ungkapan simpati. Sungguh malang nasib mulut. Alasannya, harus tetap bersyukur dan tidak pernah mengeluh. 2. Empati. Budiman memberikan uang 10.000 kepada pengemis. Alasannya, kita harus bersyukur karena kita sudah diberi kecukupan dan janganlah mengeluh. 3. Kepedulian. Budiman peduli kepada seorang pengemis. Alasannya, bersedekahlah kepada orang yang membutuhkan karena sebagian dari hartamu ada harta mereka juga. 4. Perasaan pribadi. Harus tetap bersyukur. Alasannya, harus tetap bersyukur dan tidak pernah lalai atas nikmatnya dan janganlah sombong. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 sudah baik ya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 3 silakan, Mas Sofi berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi dari kelompok 1 dan dari kelompok 3. Menurut saya kelompok 3 sebenarnya presentasinya sudah bagus, tetapi perbedaan pendapat di bagian empati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mas Sofi ya. Tepuk tangan untuk silakan perbaiki sebentar yang tadi komentar dari komentar-komentar teman kalian, kemudian kumpulkan ke depan. Oke, silakan dikumpulkan. Ya, Ya, sudah selesai semua ya. Oke. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, silakan. Menurut saya kesimpulan belajar hari ini, saya belajar tentang berbagai ungkapan pada teks cerita inspiratif seperti empati, simpati, kepedulian, dan perasaan pribadi. Oke, baik, bagus ya. Ya, hari ini kita belajar tentang berbagai ungkapan teks cerita inspiratif. Tadi ada ungkapan simpati, ungkapan empati, ungkapan kepedulian, dan perasaan pribadi. Ya, oke. Sekarang ibu mau nanya nih, apakah hari ini pembelajarannya itu menyenangkan? Kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, ya. Oke, silakan sekarang siapkan HP-nya. Kita akan melaksanakan post test. ya Bu. Sebentar. Linknya masih
Iya, Bu. Iya, Bu. Dengan tokennya silakan dikerjakan. Siap, Bu. Oke. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Ya, dari hasil post testnya, selamat untuk Kurniasi dan Ainun Najib mendapatkan nilai 100. Untuk yang lainnya, nilainya sudah bagus-bagus ya, di atas KKM semua. Ada yang 80, ada yang 90. Berarti kalian sudah lulus KKM. Oke, ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian akan tetap belajar teks cerita inspiratif, tetapi dengan materi yang berbeda. Ya, kalau yang tadi itu tentang ungkapan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Mas Rofi. Kita ulang, kita berdoa, kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita nanti untuk pertemuan selanjutnya tetap semangat untuk belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.